Kalau kau melihat ibumu mengenakan gaun pengantin, tapi wajahnya penuh air mata, apa yang akan kamu lakukan? Nak, maafkan ibu. Ibu harus lakukan ini demi kamu. Itulah kata-kata terakhirnya, sebelum pintu kamar itu tertutup, dan Sultan Arab itu memegang tangannya dengan senyuman mengerikan. Tapi malam itu berubah jadi bencana. Dan aku cuma bisa menatap dari balik pintu, sambil menahan napas. Jumpa lagi di Dengan Saya di Sini. Kali ini saya akan memberikan cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Namaku Aulia, 17 tahun. Hidup kami sederhana. Terlalu sederhana bahkan untuk makan daging seminggu sekali. Sejak ayah meninggal 3 tahun lalu, ibuku, Bu Marni, jadi tulang punggung keluarga. Dia jualan gorengan keliling komplek, hujan panas diterjang, demi bisa bayarin sekolahku. Tapi, utang terus menggunung. Lalu suatu hari, datanglah mobil mewah berhenti di depan rumah kontrakan kami. Seorang pria tinggi, berjubah putih, turun. Di tangannya, gelang emas, arloji berlian, dan sebuah foto ibuku saat masih muda. Dialah Sultan Hamzah Al-Kazim, duda 60 tahun dari Riyadh, yang sedang mencari istri keempat. Saya akan beri 500 juta cash hari ini juga, kalau Bu Marni mau menikah dengan saya malam ini. Ibu terdiam. Tangannya gemetar. Matanya menatapku. Aku langsung berdiri. Panik. Bu, jangan. Aku masih bisa bantu. Aku bisa kerja. Tapi kamu masih sekolah. Nak, ibu nggak mau kamu jadi pembantu. Tapi, menikah sama orang asing? Yang umurnya 2 kali lipat. Ibu memelukku. Air matanya jatuh. Ibu harus pilih. Kamu, atau kebahagiaan ibu. Dan hari itu, rumah kami penuh orang. Warga sekitar bisik-bisik. Ih, katanya demi 500 juta. Ya ampun, tega banget ya. Demi uang doang. Tapi ya gimana? Demi anak, katanya. Kalau kamu adalah Aulia, apa kamu akan cegah ibumu menikah? Atau kamu biarkan dia berkorban demi hidupmu? Akad nikah digelar malam itu juga. Di rumah Pak RT, yang disulap mendadak jadi tempat ijab kabul. Ibu duduk bersimpuh, memakai gaun putih sederhana. Wajahnya pucat, matanya sembab. Sultan Hamzah berdiri di hadapan penghulu. Di belakangnya, 2 pria berbadan besar, tampak seperti pengawal. Aku duduk di pojok ruangan, memeluk lutut. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak pernah ingin ku terbangun darinya. Saya nikahkan Marni binti Hasan dengan mas kawin 500 juta rupiah tunai dibayar sekarang. Dan Sultan itu menjawab tegas. Suaranya berat, seperti mengguncang langit-langit. Saya terima nikahnya. Tepuk tangan hampa terdengar. Tapi aku tahu, itu bukan pernikahan bahagia. Itu penyerahan, pengorbanan. Setelah ijab kabul, koper hitam diletakkan di atas meja. Dibuka. Uang. Penuh. Uang asli. 500 juta. Ibu tidak tersenyum. Tangannya gemetar saat menyentuh koper itu. Seolah menyentuh beban yang tak kasat mata. Malam itu, aku menunggu di luar kamar. Ibu dan Sultan masuk ke dalam. Pintu ditutup. Setengah jam. 1 jam. Sun. Lalu. Bruk. Suara keras dari dalam kamar. Aku bangkit dan berlari. Mengetuk pintu. Ibu. Bu. Tidak ada jawaban. Aku mencoba membuka pintu. Terkunci. Beberapa menit kemudian, salah satu pengawal Sultan datang. Ia buka pintu dengan kunci cadangan. Dan di sanalah aku melihat ibu, tergeletak di lantai. Tak sadarkan diri. Ibuku pingsan. Masih mengenakan gaun pengantinnya. Sultan berdiri di sudut ruangan. Wajahnya gelap, matanya tajam. Bawa dia ke kamar saya.
Dia hanya lemah. Saya bisa urus dia sendiri, katanya tenang, tapi dingin. Aku menahan tangis, tapi hatiku mulai menjerit. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam kamar itu? Kenapa ibu pingsan di malam pertamanya? Aku tidak bisa tidur malam itu. Kamar sebelah, tempat ibu berada, gelap dan sunyi. Tapi rasanya penuh teriakan yang ditahan. Pagi harinya, ibu belum juga bangun. Kupeluk tubuhnya yang dingin. Wajahnya masih pucat. Aku ingin memanggil dokter, tapi Sultan melarang. Dia hanya butuh istirahat. Jangan buat keributan, katanya sambil menutup jendela dan menggenggam ponselku. Dia menyita ponselku. Alasannya, privasi. Sekarang kamu dan ibumu adalah bagian dari keluarga kerajaan. Tapi, ini Indonesia, bukan istananya. Aku mulai curiga. Lalu aku lihat sesuatu. Di sudut kamar, tas kulit milik Sultan sedikit terbuka. Ada berkas. Ku jongkok pelan-pelan. Dan surat kontrak. Dalam bahasa Arab dan Inggris. Ada foto ibu. Di bawahnya, tanda tangan. Kontrak pernikahan sementara 6 bulan masa ikatan, berhak membawa istri ke Riyadh tanpa keluarga menyertai. Hatiku bergetar. Kontrak? Ibu dijual. Aku membalik halaman berikutnya. Ada stempel, pihak keempat agen pemilik istri kontrak. Mataku membelalak. Ini bukan pernikahan. Ini perdagangan. Apa kamu membaca sesuatu? Sultan tiba-tiba berdiri di belakangku. Suaranya tenang, tapi matanya seperti bara. Saya hanya ingin pastikan ibu saya baik-baik saja. Kalau kau ingin ibumu tetap hidup, kau harus diam. Dia meraih tasnya perlahan, mengunci kembali, dan meninggalkan kamar. Aku memeluk ibu. Dia masih belum sadar. Tapi dari pelipisnya, keluar tetesan air mata, meski matanya tertutup. Hari itu juga, aku tahu satu hal. Mahar 500 juta, bukan hadiah. Itu adalah harga beli. Dan ibu bukan sedang menikah. Ia sedang ditukar, dijadikan barang. Hari ketiga, ibu mulai sadar, tapi lemah. Pandangannya kosong, seperti orang yang jiwanya setengah hilang. Bu, kita harus pergi dari sini. Ia menggeleng pelan, bibirnya bergetar. Kita tak bisa. Lia, dia bukan orang biasa. Aku tahu itu. Tapi aku juga tahu, kalau kita tetap tinggal, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Malamnya, aku menyelinap ke ruang kerja Sultan. Dia sedang keluar, menghadiri rapat bisnis. Begitu kata pengawalnya. Tapi aku tahu, itu hanya alasan. Kunci cadangan yang ibu simpan di bawah bantal, kugunakan. Kubuka lemari besi. Dan di sanalah aku temukan puluhan paspor dengan foto-foto perempuan berbeda. Nama-nama Indonesia, usia belasan hingga 30-an. Semua bertuliskan istri kontrak. Beberapa nama bahkan diberi stempel, sudah dikembalikan. Beberapa lagi hilang. Tanganku gemetar. Lalu, aku menemukan satu folder berwarna merah tua. Di bagian depannya tertulis, Marni Case 204, Special. Ku buka. Isinya membuat jantungku berhenti. Ada foto lama ibu, tahun 2002, di bandara. Berdiri bersama pria Arab yang jauh lebih muda dari Sultan Hamzah. Di balik foto itu, catatan tangan. Subjek, Marni pernah hamil anak keturunan kerajaan. Bayi hilang dalam perjalanan ke Indonesia. Sultan Hamzah mencarinya selama 18 tahun. Apa maksudnya ini? Ibu pernah hamil anak dari pria Arab? Siapa pria itu? Dan siapa anak itu? Tiba-tiba, pintu belakang terbuka. Sultan pulang lebih cepat. Aku menutup folder, berlari ke arah dapur, menyelinap lewat jendela,
dan kembali ke kamar dengan napas terengah. Ibu menatapku panik. "Lia, kamu buka dokumen itu ya?" Aku diam. Air mataku mengalir. "Siapa aku sebenarnya, Bu?" Dia tak menjawab, tapi matanya penuh luka dan ketakutan. Ketegangan semakin memuncak. Aku tahu, kita harus lari. Tapi kemana? Jika semua pintu telah dikunci? Pukul 3 dini hari. Langit mendung. Angin mengetuk jendela seperti ingin ikut bicara. Ibu masih terbaring lemas. Tapi aku tak bisa menunggu lebih lama. Folder merah itu masih kusimpan di balik baju. Isinya seperti bom waktu. Kalau benar aku bukan anak kandung ibu, siapa aku sebenarnya? Dan kenapa Sultan membayar 500 juta hanya untuk menikahi perempuan yang pernah hilang dari kerajaan? "Bu, kita harus pergi. Sekarang." Aku bantu ibu bangun. Dia lemas, tapi matanya menyala lagi. Seolah tubuhnya sadar, ini tentang hidup atau mati. Lewat jendela belakang yang sudah kutonggak pakunya sejak sore, kami keluar diam-diam. Sepi. Pengawal tertidur di mobil mewah yang terparkir. Kami lari ke jalan sempit belakang kampung. Nafasku berat. Kupanggul tas kecil berisi pakaian dan dokumen. 1 jam kemudian, kami sampai di terminal tua. Aku hampir lega. Sampai. "Lia." Suara berat itu membuat darahku membeku. Sultan berdiri di ujung lorong terminal. Di belakangnya, 2 pengawal dan 1 pria asing berpakaian resmi. Ibu langsung berdiri di depanku, melindungi. "Jangan sentuh anakku." Tapi Sultan tidak menjawab ibu. Dia menatapku dalam, lalu berkata, "Kau pikir dia anakmu, Marni?" Aku terdiam. Dunia berhenti. Dia bukan darahmu. Dia darah kerajaan. Dia, anak dari putra mahkota Arab Saudi, yang pernah kau tinggalkan. Darahku terasa berhenti mengalir. Apa maksudnya? Aku, bukan anak kandung Bu Marni? Ibu menangis. "Aku temukan kamu di bandara. Saat masih bayi, aku bawa pulang. Aku nggak bisa punya anak. Tapi aku sayang kamu, Lia, lebih dari hidupku sendiri." "Lia." Sultan mendekat. "Kau adalah pewaris. Dan sekarang waktumu kembali." Aku mundur. Menatap mereka bergantian. Hatiku berkecamuk. Ibuku ternyata bukan ibuku. Tapi dia yang mengorbankan segalanya demi aku. Lalu, siapa Sultan sebenarnya? Kenapa baru sekarang mencariku? Apa yang sebenarnya dia inginkan dari aku? Kami tertangkap. Tapi belum berakhir. Sebuah helikopter hitam mendarat di lapangan dekat terminal. Dan kami dibawa pergi. Kemana? Ke istana. Di Riyadh. Langit Riyadh menyambut kami dengan panas yang membakar. Di depan istana batu putih yang menjulang megah, aku berdiri, bingung, asing, tercekik dalam keheningan. Ibu digiring ke kamar tersendiri, dijaga ketat. Aku dibawa ke ruangan luas penuh lukisan raja dan pangeran berjubah emas. Sultan duduk di singgasananya. Tangannya mengusap tasbih emas. "Selamat datang di rumahmu, Putri Laila." Aku mengerutkan dahi. "Siapa Laila?" "Nama aku Aulia. Nama yang diberikan wanita yang menculikmu." Sebuah pintu terbuka. Seorang pria tua, berjanggut putih, masuk. Ia mengenakan sorban hitam. Wajahnya mirip aku. Sangat mirip. "Dia, ayah kandungmu." "Dan aku adalah pamannya," ujar Sultan. "Saat kecil, kamu dan ibumu asli, Putri Yasmin, diculik dalam konflik perebutan tahta. Ibumu terbunuh. Kamu hilang. Kami mencarimu selama 18 tahun, hingga jejak DNA mengarah ke Indonesia." Aku duduk lemas. "Jadi, selama ini aku pewaris tahta kerajaan Arab? Lalu kenapa ibu, Bu Marni, tidak pernah memberitahuku?"
Sultan mendekat. Kami tak ingin memaksa. Tapi garis darah adalah harga yang tak bisa ditolak. Kamu akan dijodohkan dengan pewaris sekutu kami. Pernikahan ini akan menyatukan dua kerajaan. Tidak. Aku bangkit. Aku bukan alat politik. Dan aku lebih memilih ibu yang membesarkanku daripada darah siapapun. Sultan menghela napas panjang, lalu berbisik, kalau begitu, dia harus disingkirkan. Aku tersentak. Apa maksudmu? Marni tahu terlalu banyak. Dia membawa kaburmu. Dia menodai garis kerajaan. Kami bisa ampuni kamu, tapi bukan dia. Jantungku mencelos. Sultan tidak hanya ingin aku kembali. Dia ingin menyingkirkan Bu Marni. Malamnya, aku menyelinap ke kamar ibu. Dia duduk di lantai, tubuhnya lemah, tapi matanya penuh semangat. Kita harus keluar dari sini, Bu. Sekarang. Tapi ini istana. Nak, kita pernah lari dari kemiskinan. Kita pasti bisa lari dari emas yang membusuk ini. Aku bukan Aulia. Aku bukan Laila. Aku anak dari dua dunia. Dan keduanya ingin merenggut jiwaku. Aku tahu ini gila. Tapi malam itu, kami melarikan diri dari istana kerajaan. Dengan jubah hitam dan penutup wajah, aku menyamar sebagai pelayan. Ibu bersembunyi dalam keranjang linen. Napasnya berat, tubuhnya lemah, tapi semangatnya membara. Di luar tembok istana, kebebasan tinggal sejengkal. Tapi penjaga ada di mana-mana. Dan waktu kami tak banyak. Kami berhasil sampai ke gerbang belakang, dibantu oleh satu-satunya orang yang berani melawan Sultan, Fatimah, pelayan lama istana. Putri Laila, aku mengenal ibumu asli. Dia wanita yang mencintai kebebasan, seperti kamu. Kalau kamu tetap di sini, kamu akan menikah besok. Dan Bu Marni akan hilang malam ini. Aku menggertakkan gigi. Tak akan kubiarkan itu terjadi. Kami sampai ke pelabuhan kecil di pinggir Riyadh. Kapal kecil sudah menunggu. Satu langkah lagi menuju laut. Tapi, tembakan meletus. Ibu terjatuh. Darah mengalir di lengannya. Bu. Aku berlutut, memeluknya. Sultan berdiri di kejauhan. Lihatlah, Laila, darahmu membuatmu lemah, tapi darah kerajaan akan membuatmu abadi. Aku menatapnya dengan mata penuh benci. Darah tak berarti apapun, tanpa cinta yang merawatnya. Aku menarik ibu ke atas kapal. Fatimah menutup pintu lambung. Mesin dinyalakan. Kami melaju, menembus malam, menembus takdir. Dari kejauhan, istana makin kecil. Tapi di dadaku, cinta yang ibu beri, terasa makin besar. Beberapa minggu kemudian, kami bersembunyi di negara kecil di Eropa Timur. Nama kami berbeda. Identitas kami hilang. Tapi kami hidup. Ibu sembuh. Perlahan. Dan aku masih sering bermimpi tentang istana. Tentang kebenaran yang kutinggalkan. Tapi setiap kali aku ragu, ibu menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu bukan keturunan siapapun. Lia, kamu adalah pilihanmu sendiri." Pakupin bundar 3 bulan kemudian. Salju mulai mencair di pinggir kota tua Eropa Timur tempat kami bersembunyi. Hidup tenang, sepi, tapi tidak pernah benar-benar damai. Karena tiap malam, aku masih bermimpi tentang tahta yang kutinggalkan. Tentang darah yang katanya mengalir dalam tubuhku. Dan tentang satu pilihan yang tak pernah pergi. Lia, kau harus kembali. Kami butuhmu. Begitu isi surat itu. Dikirim langsung dari Istana Riyadh. Ditandatangani oleh Pangeran Mahir, saudara sepupuku, katanya. Aku tunjukkan surat itu ke ibu. Wajahnya langsung tegang. Jangan. Itu jebakan. Tapi Bu, kalau aku bisa memimpin,
Kalau aku bisa ubah sistem dari dalam, kamu akan berubah jadi mereka. Lia, percayalah, kekuasaan bukan tempat untuk hati yang jujur. Aku terdiam. Tapi surat itu menyebutkan hal yang tak bisa kuabaikan. Kematian Sultan Hamzah hanya menyisakan satu pewaris sah. Dirimu. Jika tak hadir dalam 7 hari, warisan kerajaan akan jatuh ke tangan Pangeran Fayyad, adik Sultan yang pernah coba menculikmu di masa kecil. Sultan Hamzah mati? Hari ke-6. Aku gelisah. Ibu diam-diam menyiapkan paspor palsu, ransel kecil, dan buku catatan tua milikku. Kalau kamu memutuskan kembali, jangan lupa dari mana kamu berasal. Dan siapa yang benar-benar keluargamu. Hari ke-7. Bandara Zurich. Aku berdiri di depan gerbang keberangkatan. Penerbangan ke Riyadh siap boarding. Tiba-tiba seseorang mendekat. Fatimah. Saya ditugaskan kembali. Tapi kali ini, untuk melindungimu. Kenapa? Karena kamu satu-satunya yang bisa menghancurkan sistem kotor itu dari dalam. Dan, karena ibumu bukan satu-satunya yang percaya padamu. Pesawat lepas landas. Aku kembali. Kembali ke tempat mimpi buruk dimulai. Tapi kali ini, aku bukan anak kecil lagi. Aku pewaris. Aku pemberontak. Aku, Putri Laila. Pakupin Bundar Riyadh. Istana Al-Kazim. Aku kembali. Langit Arab masih sama. Tapi kali ini, aku yang berbeda. Disambut upacara penuh hormat. Kamera. Media. Senyuman palsu. Selamat datang kembali, Putri Laila. Itu suara Pangeran Fayyad, adik dari Sultan Hamzah, pria yang pernah mencoba menculikku saat kecil. Dia memelukku. Terlalu erat. Senyumnya dingin. Matanya menusuk. Seolah berkata, kau boleh kembali, tapi tak akan lama. Hari pertama, rapat kerajaan. Aku duduk di kursi mendiang Sultan Hamzah. Di hadapanku, para penasihat dan bangsawan berdebat soal siapa yang pantas memimpin. Putri Laila belum pernah dididik sebagai ratu. Tapi dia darah sah. Pewaris langsung. Fayyad hanya diam. Tapi aku tahu dia menyusun sesuatu. Dan aku benar. Malam hari, Fatimah menyusup ke kamarku. Membawa flash disk. Ini rekaman CCTV 2 hari sebelum Sultan Hamzah meninggal. Kenapa penting? Tanyaku. Dia menatapku dalam. Karena yang terakhir masuk kamar Sultan, bukan dokter, tapi Fayyad. Kuputar rekaman itu. Gambarnya kabur. Tapi jelas terlihat. Fayyad memasuki kamar Sultan dengan kotak kecil. 2 jam kemudian, keluar tergesa. Tangan kanan kirinya bersarung hitam. Esok paginya, Sultan ditemukan meninggal karena serangan jantung. Kau ingin aku pakai ini untuk menjatuhkan dia? Tanyaku pada Fatimah. Atau untuk menyelamatkanmu sendiri? Fatimah hanya berkata pelan. Aku ingin kau hidup. Dan tahta berada di tangan orang yang tidak membunuh demi duduk di atasnya. Tapi ini belum selesai. Malam berikutnya, surat tanpa nama tergelincir di bawah pintu kamarku. Jangan percaya siapapun, termasuk pelayan lamamu. Dia juga bermain 2 sisi. S. Siapa S? Siapa yang sebenarnya ingin aku hidup? Dan siapa yang ingin aku dimusnahkan? Darah di istana ini tak pernah kering. Dan aku, kini berdiri di tengah medan perang. Pakupin Bundar Istana Al-Kazim. 3 hari menjelang penobatan. Aku berdiri di balkon utama. Angin malam padang pasir menghantam wajahku. Dingin, tapi tidak sedingin rahasia yang semakin menyesakan. Sultan Hamzah terbunuh. Pangeran Fayyad bersalah. Tapi, Fatimah pun ternyata menyembunyikan sesuatu. Dan kini, ada seseorang berinisial S yang memperingatkanku. Jangan percaya siapapun. Tapi kalau bukan siapa-siapa, aku harus percaya pada siapa? Pagi harinya,
Aku sengaja memancing Fayyad. Kukatakan di ruang makan kerajaan. Aku akan umumkan malam ini siapa yang membunuh Sultan Hamzah. Wajahnya berubah. Tangan kirinya mencengkeram sendok terlalu erat. Kau bicara berdasarkan apa, Laila? Berdasarkan rekaman dan surat wasiat Sultan. Fayyad tersenyum tipis, tapi bola matanya menyala penuh api. Pastikan kau sempat mengumumkannya sebelum tenggelam dalam tidur abadi. Malam tiba. Aku bersiap menuju aula utama. Ribuan mata menanti pidatoku. Tapi sebelum aku melangkah keluar kamar, lampu padam. Semua gelap. Pintu kamar terkunci dari luar. Aku berlari ke jendela, tapi terlalu tinggi. Kubuka lemari, mencari sesuatu untuk bertahan. Tapi yang kutemukan malah mengejutkan. Sebuah map hitam. Dan di dalamnya, akta kelahiranku. Bukan atas nama kerajaan, tapi tertulis Aulia Marni, anak angkat. Disahkan oleh Fatimah binti Khalid. Fatimah? Dia bukan hanya pelayan. Dia yang memalsukan identitasku, yang menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Pintu dibuka paksa. 2 orang bertopeng masuk. Tapi sebelum mereka sempat menyentuhku, dor, dor, tembakan. Keduanya tumbang. Dari balik bayangan muncul seorang pria asing dengan mata tajam dan wajah penuh luka. Ikut aku kalau mau hidup. Siapa kamu? Dia hanya menjawab, aku kakak kandungmu. Dan kamu bukan satu-satunya pewaris. Plot twist terbuka. Fatimah berbohong. Fayyad bukan satu-satunya musuh. Dan aku bukan pewaris tunggal. Akhirnya, aku duduk di singgasana. Ruangan dipenuhi wajah-wajah berambut perak, mata tajam, lidah bercabang. Para penasehat, bangsawan, jenderal, dan penjilat. Semua menunggu keputusan. Apakah aku akan menerima mahkota atau menghancurkannya? Di sampingku berdiri pria yang mengaku sebagai kakakku. Namanya Zafir, anak rahasia dari selir pertama Sultan Hamzah. Selama ini disembunyikan karena dianggap tidak murni darah kerajaan. Kalau kau mundur, aku yang akan naik tahta, katanya dingin. Tapi kalau kau bertahan, kita akan saling membunuh. Aku mengingat ibu, Bu Marni, perempuan yang tak punya setetes pun darah kerajaan, tapi memberiku kasih yang lebih mulia dari raja manapun. Aku mengingat saat kami lari, saat dia ditembak, saat dia menangis karena menyayangiku lebih dari hidupnya sendiri. Tahta ini milikmu, Laila, kata Zafir. Tapi hanya kalau kau sanggup mengorbankan semua. Aku berdiri, menatap semua mata di ruangan. Lalu kubuka jubah kerajaan, kutaruh mahkota di kursi singgasana, dan berkata lantang, kalau kekuasaan harus ditegakkan dengan darah, maka aku memilih menjadi manusia biasa. Aku bukan putri dari kerajaan Arab. Aku putri dari seorang penjual gorengan. Dan itu cukup mulia bagiku. Hening. Ruangan membeku. Zafir menatapku. Bingung. Tapi juga lega. Jadi, kau tidak akan melawan. Bukan melawan, tapi membebaskan. Aku meninggalkan istana. Langit Riyadh tampak lebih biru. Entah karena aku tak lagi terpenjara, atau karena aku baru saja merobohkan dinding yang tak pernah berani disentuh siapapun. Tahta, darah, dan kebohongan. Bunga Sakura epilog. 6 bulan kemudian, aku dan ibu tinggal di sebuah desa kecil di Turki. Kami buka warung kopi kecil. Hang, jujur, Fatimah hilang. Entah kemana. Zafir jadi pemimpin baru, tapi diam-diam mengirim surat ucapan terima kasih. Karena kau tak merebut mahkota, aku bisa merebut kembali jiwaku. Dan aku masih menulis kisah ini, bukan sebagai putri kerajaan, tapi sebagai perempuan yang memilih cinta daripada mahkota.
Karena pada akhirnya, darah tidak menentukan siapa kita. Pilihan kitalah yang melakukannya. Aulia Marni, alias Putri Laila.